Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan semoga kalian terus semangat dalam mempelajari korespondensi ini. Pada hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Anak-anak, sebenarnya komunikasi telepon dalam bahasa Inggris sama saja dengan komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Namun, dengan kita mempelajari komunikasi telepon dalam bahasa Inggris, kita menjadi fasih dan mengerti bagaimana cara menangani telepon dari perusahaan asing yang pastinya menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Untuk itu anak-anak, kita sebagai calon sekretaris dan calon pegawai di kantor harus dapat mengerti bagaimana cara menangani komunikasi telepon dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk itu, di mata pelajaran korespondensi ini, kita harus lebih banyak dengan mempelajari praktek-praktek dalam berkomunikasi. Selain itu, kalian juga harus mempelajarinya sendiri. Mungkin dapat mempelajarinya bersama teman, atau mungkin ketika kalian menerima telepon dari saudara kalian. Jadi, kalian juga dapat mempraktikkannya secara langsung, tidak hanya dalam pembelajaran saja, namun juga di luar pembelajaran. Selain itu anak-anak, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bahasa Inggris menjadi hal yang penting dalam era globalisasi saat ini. Seluruh kegiatan di mana-mana pasti menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, kita tidak boleh malas untuk mempelajari bahasa Inggris, baik bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menulis, dan maupun menjawab soal. Terutama nih anak-anak, kita sebagai calon sekretaris memang pastinya harus fasih dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena bisa saja nanti ketika kita kerja, kita menerima tamu dari luar negeri, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita menerima telepon panggilan dari perusahaan luar negeri, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris. Ataupun kita mengikuti direktur untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, pastilah kita menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saat ini merupakan bahasa yang utama digunakan dalam dunia, terutama dalam dunia perkantoran. Lantas, mengapa kita harus mempelajari komunikasi, baik komunikasi langsung maupun komunikasi bertelepon? Karena kita sebagai calon sekretaris, pastinya akan sering menerima tamu dari berbagai macam daerah dan berbagai perusahaan. Untuk itu, dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik, tamu-tamu akan lebih menghargai kita dan memahami pembicaraan apa yang sedang kita bicarakan. Sehingga tamu-tamu tidak segan-segan lagi untuk datang dan bekerja sama dengan perusahaan tempat kita bekerja. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materinya ya. Komunikasi telepon dengan bahasa Inggris merupakan komunikasi telepon yang baik penelpon maupun penerima teleponnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa tuturan untuk menyampaikan maksud atau pesan. Pada dasarnya, komunikasi bahasa Inggris tidak banyak berbeda dengan komunikasi bertelepon dengan bahasa Indonesia. Tata cara mulai dari mengucapkan salam, memberikan jawaban kepada penelpon, hingga menyambungkan telepon kepada pihak yang dituju, itu cenderung sama. Lalu, apa manfaat melakukan komunikasi telepon dalam berbahasa Inggris? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan diri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dikarenakan di era globalisasi ini semuanya serba menggunakan bahasa Inggris, dengan kita dapat mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris, kepercayaan diri kita ketika berkomunikasi dengan orang lain akan meningkat. Karena kemampuan kita dalam berkomunikasi adalah menentukan wibawa kita sebagai seorang sekretaris.
Selanjutnya adalah meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa era globalisasi saat ini semuanya serba menggunakan bahasa Inggris. Negara-negara lain ketika bekerja sama dengan Indonesia, dengan negara lain pun pastinya menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa utama dan merupakan bahasa internasional dalam kegiatan perkantoran atau dunia bisnis, ekonomi, sosial, dan segalanya. Untuk itu, kita sebagai calon sekretaris harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah memudahkan kerjasama perusahaan baik dalam atau luar negeri. Semuanya itu berkesambungan ya anak-anak. Semuanya itu pastilah berhubungan dengan kerjasama dengan perusahaan luar negeri, karena pastilah menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Istilah-istilah ini harus kalian pahami dan kalian hafalkan ya, karena biasanya ini keluar saat ujian. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, ikuti ibu ya. Answer, answer, yang berarti jawaban. Kemudian ada caller, caller, yang berarti penelpon. Kemudian cordless phone, cordless phone, yaitu telepon tanpa kabel. Selanjutnya ada hang up, yang berarti meletakkan. Maksudnya di sini adalah meletakkan telepon. Kemudian ada busy signal atau sinyal sibuk. Kemudian ada call display, yaitu layar telepon. Kemudian ada dial, yaitu menekan tombol telepon. Kemudian ada hold, yaitu menunggu tetapi tidak menutup telepon. Kemudian ada call, yang berarti penelpon. Kemudian ada callback atau phone back, yaitu menelpon balik. Kemudian ada directory or phone book, buku telepon. Kemudian ada look forward atau menunggu telepon. Kemudian ada on the line, yaitu sedang menelpon. Kemudian ada pick up, yaitu menjawab telepon. Kemudian operator, yaitu penghubung. Kemudian receiver, penerima telepon. Kemudian putting through, yaitu menyambungkan. Dan yang terakhir ring atau dering. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri penelpon atau penerima telepon. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, penguasaan bahasa dan tata bahasa. Penguasaan bahasa ini maksudnya adalah bagaimana cara kalian mengungkapkan kalimat demi kalimat kepada lawan bicara kalian. Apakah kalian menyebutkan kata-kata tersebut dengan benar, menggunakan bahasa yang teratur, kalimat yang jelas, tersusun dari subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalian menggunakan kata-kata seperti tenses menggunakan present tense, past tense, or future tense. Seperti itu ya. Jadi, dalam menggunakan bahasa Inggris, kita tidak boleh asal bicara. Karena ketika kita menggunakan tata bahasa dengan benar, lawan bicara kita akan menganggap kita sebagai seorang sekretaris yang kompeten dan mengerti, memahami dan menguasai penggunaan bahasa Inggris dengan tepat dan benar. Selain itu, ada jaga etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi sama seperti apa yang kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu jangan biarkan telepon berdering terlalu lama, kemudian mendengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi pada pihak penelpon,
Kemudian berkata dan berbahasa dengan sopan dan hindari kata-kata yang menyinggung perasaan penelpon. Kemudian ada berikan respon secara tepat dan lugas. Kemudian berbicara dengan seperlunya dan volume yang cukup jelas, tegas, lancar. Kemudian ada menyiapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelpon seperti lembar pesan telepon, pulpen, dan segalanya. Sama seperti apa yang kita pelajari pada komunikasi bertelepon dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah layani keinginan telepon. Kita harus mengerti apa sih tujuan penelpon tersebut dan apa yang ia inginkan dari kita, seperti ia ingin bertemu dengan direktur kita atau ia ingin menyampaikan komplain, seperti itu. Jadi, dalam bertelepon ingatlah fungsi utama kita yaitu melayani keinginan telepon. Kemudian adalah gunakan suara yang baik. Suara yang baik bukan berarti suara yang pelan ya. Kita tetap harus menggunakan suara yang tegas, namun dengan nada suara yang benar. Rendah tingginya nada suara, kemudian kejelasan dalam berbicara, dan sebagainya. Kalian sudah paham ya? Selanjutnya, hambatan dalam bertelepon dengan bahasa Inggris. Sebenarnya hambatan-hambatan dalam bertelepon itu sama saja dengan apa yang kita pelajari pada bab sebelumnya juga. Tapi Ibu jelaskan lagi. Yang pertama itu dari faktor kondisi fisik peralatan telepon. Ada suara yang berisik dan tidak jelas, kemudian suara yang hilang timbul, kemudian suara yang tiba-tiba mengecil, kemudian ada saat menekan atau memutar nomor telepon tidak terdengar nada kontak, kemudian koneksinya terputus, dan yang terakhir tidak terdengar nada sambung. Selanjutnya ada hambatan dari faktor pemakai. Yang pertama adalah berbicara berdecak atau berbicara di telepon sambil makan. Berbicara berdecak maksudnya adalah seperti ini bunyinya. Itu tidak boleh ya, itu sangat tidak sopan dan melanggar etika dalam bertelepon. Kemudian ada tidak jelas pengucapannya. Ini juga harus kalian perhatikan ya, apalagi dalam komunikasi bertelepon dengan bahasa Inggris. Kalian harus mengerti jelas bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Jangan sampai kata-kata tersebut menjadi salah dan disalahartikan oleh pihak penelpon atau penerima telepon. Kemudian, meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain. Sudah jelas ini melanggar etika. Kemudian, tidak mengerti yang dibicarakan di telepon. Anak-anak, ini yang harus diperhatikan ya dalam komunikasi bertelepon menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu, kita harus memahami dan mengerti dari banyak kata-kata atau vocabulary dari segala kata-kata bahasa Inggris agar kita mengerti apa yang dibicarakan oleh pihak penelpon. Jangan sampai pihak penelpon sudah menelpon kita panjang-panjang, sudah banyak yang dibicarakan, namun kita tidak mengerti arti dari kata demi kata tersebut, sehingga pastinya lah kita tidak memahami apa yang dibicarakan oleh pihak penelpon tersebut. Maka dari itu, Ibu selalu berkata, kita harus banyak latihan dalam menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian, selain tidak mengerti apa yang dibicarakan di telepon, ketika kita tidak mengerti banyak tentang bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Inggris, cara merangkai kata menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita juga tidak akan memahami bagaimana cara menjawab telepon tersebut, bagaimana cara menjawab pembicaraan yang disampaikan oleh pihak penelpon. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian adalah berbicara dengan suara nafas yang terdengar. Biasanya berbicara dengan suara nafas yang terdengar ini disebabkan oleh menaruh gagang telepon di dekat hidung. Dengan adanya menaruh gagang telepon di dekat hidung akan terdengar suara-suara nafas yang mengakibatkan suara kita menjadi tidak terdengar. Kemudian ada berbicara terlalu cepat.
Ini juga harus dihindari, kemudian berbicara sambil bercanda dengan orang lain. Berbicara sambil bercanda dengan orang lain ini harus kalian hindarkan karena kita menjadi terkesan tidak menghargai dari pihak lawan bicara kita. Kemudian adalah tidak dapat berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, benar kan? Pastinya lah, itulah akan menjadi hambatan jika kita tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Di zaman sekarang, mau tidak mau kita harus memahami dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian ada teknik menelpon. Sebenarnya, teknik menelpon menggunakan bahasa Inggris tidak jauh berbeda dengan teknik menelpon menggunakan bahasa Indonesia. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengucapkan salam dan identitas diri. Ketika menelpon, kita harus mulai dengan memperkenalkan diri dengan contoh kalimat berikut. Kalian ikuti ya untuk latihan. Yang pertama, good afternoon, this is Miss Steffi calling from home. Good afternoon, this is Miss Steffi calling from home. Kemudian yang kedua, good morning ma'am, my name is Nessie from SE Company. Good morning ma'am, my name is Nessie from SE Company. Kemudian yang ketiga, good morning, this is Giono calling for Mr. Adam. Good morning, this is Giono calling for Mr. Adam. Yang kedua adalah menyebutkan tujuan dari menelpon. Menyebutkan tujuan dari menelpon ini adalah hal yang utama yang harus kita utarakan ketika menelpon. Contohnya itu adalah I'd like to speak Mr. Sunarto please. Ikuti ya. I'd like to speak to Mr. Sunarto please. Kemudian yang kedua, I would like to make a complaint with my order. I would like to make a complaint with my order. Kemudian, may I talk to Mr. Gray please? May I talk to Mr. Gray please? Kemudian anak-anak, biasanya ketika menelpon, banyak sekali yang memiliki tujuan untuk meminta disambungkan kepada orang yang dituju. Saat menelpon ke kantor, umumnya akan tersambung ke sekretaris atau bagian pelayanan. Tentunya, kita akan meminta tolong untuk disambungkan kepada tujuan kita tersebut, misal untuk kepada direktur atau kepada bagian yang lain, seperti itu. Lalu bagaimana nih cara mengucapkannya? Contohnya yaitu, ikuti ya. Good morning, may I speak to Mr. Harjo please? Good morning, may I speak to Mr. Harjo please? Kemudian, please put to Mr. Harjo. Please put me to Mr. Harjo. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah teknik menerima panggilan telepon. Teknik-teknik ini juga masih sama ya dengan apa yang kita pelajari di bab lalu, sama saja dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Hal yang pertama adalah mengucapkan salam dan sapaan. Kita sebagai pihak penerima telepon harus mengucapkan salam dan sapaan terlebih dahulu. Ada beberapa frasa yang dapat digunakan untuk menjawab telepon dalam berbahasa Inggris, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hello, SE Company here. Hello, SE Company here. Kemudian, good morning, Kalamaya Resto, Kintan speaking. How can I help you? Good morning, Kalamaya Resto, Kintan speaking. How can I help you? Anak-anak, perhatikan ya nada rendah ibu saat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Hal ini sangat penting supaya pihak lawan bicara kita dapat lebih mengerti apa yang kita maksud. Oke? Baik, selanjutnya adalah Jaya Kusuma Corporation, good morning. Jaya Kusuma Corporation, good morning. Kemudian, thank you for calling Jaya Kusuma Corporation. Rini speaking, how can I help you? Thank you for calling Jaya Kusuma Corporation. Rini speaking. How can I help you? Baik, teknik yang selanjutnya adalah menahan telepon. Ketika menerima telepon, misalnya posisi
kita sebagai sekretaris atau petugas bagian layanan, maka biasanya diminta untuk menghubungkan ke atasan atau pimpinan. Untuk itu, kita pasti meminta penelpon untuk menunggu beberapa saat. Cara kita untuk berbicara dan meminta pihak penelpon untuk menunggu adalah hindari menggunakan kata-kata informal seperti hang on, atau okay. Seperti itu ya, jangan menggunakan kata-kata yang informal. Sebaiknya kita dapat menggunakan kata-kata formal seperti please hold the line sir, please hold the line sir. Kemudian untuk mengganti kata okay, kita dapat menggunakan kata certainly, atau very good. Paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah ketika kita memerlukan waktu untuk menelpon kembali. Jadi, tidak menutup kemungkinan pihak penelpon untuk meminta informasi yang tidak dapat kita sediakan saat itu juga. Sehingga, kita perlu memerlukan waktu yang lebih banyak. Supaya pihak penelpon tidak menunggu lama, kita dapat menawarkan bahwa kita akan menelpon balik untuk menginformasikan hal-hal yang diminta oleh pihak penelpon tersebut. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah I'm sorry sir, looks like I need more time to find what you want. I will call you back around 5 minutes next. Ikuti anak-anak pelan-pelan. I'm sorry sir, looks like I need more time to find what you want. I will call you back around 5 minutes next. Kemudian, ada contoh kalimat lain yaitu would you mind if I call you back in 10 minutes later? Because I need some time to get what you need. Pelan-pelan. Would you mind if I call you back in 10 minutes later? Because I need some time to get what you need. Baik, teknik yang selanjutnya adalah jika orang yang penelpon cari tidak ada. Ada kalanya kan ketika penelpon mencari seseorang atau meminta dihubungkan dengan seseorang di divisi lain atau di kantor tersebut, tetapi nyatanya orang yang dicari itu tidak ada. Maka, kita bisa bertanya kesediaan penelpon untuk meninggalkan pesan. Berikut kalimat yang bisa kita gunakan. Contohnya yang pertama, I'm sorry sir, Mr. Harjo is not here at the moment. Can I take a message? Pelan-pelan. I'm sorry sir, Mr. Harjo is not here at the moment. Can I take a message? Selanjutnya adalah Mr. Harjo is in a meeting at the moment. May I ask who's calling? Mr. Harjo is in a meeting at the moment. May I ask who's calling? Bisa dipahami ya? Kemudian, teknik selanjutnya adalah jika kita kurang memahami apa yang diucapkan pihak penelpon. Ketika bertelepon, seringkali terdengar ucapan yang kurang jelas. Maka dari itu, kita harus memintanya untuk memperjelasnya dengan cara sopan. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah I'm sorry, could you please repeat that? I'm sorry, could you please repeat that? Selanjutnya adalah I'm sorry, I didn't catch what you just said. I'm sorry, I didn't catch what you just said. Selanjutnya, tekniknya adalah meminta klarifikasi kepada penelpon. Perlu untuk memastikan apakah yang Anda dengar memang yang penelpon maksudkan. Untuk itu, kita dapat menggunakan kalimat tersebut. Can you please spell that for me? Can you please spell that for me? Contoh selanjutnya adalah how do you spell your last name? How do you spell your last name? Selanjutnya, and that company name again was Unggul Jaya Corporation. And that company name again was Unggul Jaya Corporation. Contoh yang terakhir adalah let me repeat your information to make sure I got it right.
Let me repeat your information to make sure I got it right. Kemudian teknik yang terakhir adalah mengakhiri sebuah pembicaraan. Mengakhiri sebuah percakapan dalam telepon, baik kita sebagai penelpon maupun pihak penerpon, maka harus memperhatikan kesantunan dan kesopanan dan etika ya. Pastikan bahwa orang lain telah menuntaskan inti pesannya atau tujuan dari menelpon tersebut. Baru kemudian kita akhiri. Contoh kalimatnya yang bisa kita gunakan adalah It's been great talking with you. Thank you. Good morning. Kita ikuti pelan-pelan ya. It's been great talking with you. Thank you. Good morning. Contoh selanjutnya adalah Thanks for calling Unggul Jaya Corporation. Good morning. Thanks for calling Unggul Jaya Corporation. Good morning. Selesai. Anak-anak, kita memang harus banyak latihan ya tentang bagaimana cara kita bertelepon menggunakan bahasa Inggris ini. Dan kita juga harus perhatikan bagaimana pronunciation-nya. Bagaimana sih kalian berbicara dan tinggi rendahnya nada suara yang akan sangat berpengaruh terhadap pihak penelpon maupun pihak penelpon. Bisa dipahami ya, jika ada pertanyaan bisa WA Ibu. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa terus belajar dan latihan terus ya anak-anak, supaya kalian dapat fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.